Industri kendaraan listrik atau EV telah menjadi sorotan dunia, terutama dengan komitmen global untuk mencapai emisi bebas di tahun 2050 melalui kesepakatan Paris Agreement. Persaingan yang semakin sengit antar negara untuk memanfaatkan peluang ini telah muncul, bahkan sampai pada tahap di mana Eropa sedang menyelidiki terhadap kebijakan anti-subsidi yang mungkin diterapkan oleh berbagai negara untuk mendukung industri EV mereka. Hal ini mengingat pentingnya menjaga persaingan yang sehat di pasar global. Mobil listrik buatan Cina telah mencuri perhatian di Eropa dengan pangsa pasar yang terus berkembang pesat. Saat ini, situasi terkini menunjukkan Komisi Uni Eropa sedang menyelidiki kemungkinan penerapan kebijakan ketat terkait kendaraan listrik yang berasal dari Cina melalui tindakan anti-subsidi pada tanggal 13 September 2023. Presiden Komisi Eropa, von der Leyen, mengungkapkan pandangannya dalam pidato tahunan di Strasbourg, Prancis. Dia mengatakan Eropa siap bersaing, tetapi tidak akan mengizinkan perlombaan menuju deregulasi kebijakan anti-subsidi. Pernyataan ini mencerminkan penekanan Uni Eropa pada perlunya menjaga peraturan yang adil dalam persaingan global. Pernyataan ini menciptakan ketegangan antara Uni Eropa dan Cina, mengingat adanya kebijakan AS dan Eropa sebelumnya yang bertujuan mengurangi ketergantungan mereka pada Beijing daripada memutuskan hubungan sepenuhnya. Keputusan ini didasari oleh perhatian Eropa terhadap banjir kendaraan listrik dari Cina yang dihargai lebih rendah akibat subsidi besar-besaran yang diberikan. Menghadapi tantangan ini, CEO Volkswagen, Oliver Blume, telah mengumumkan strategi baru perusahaan untuk menghadapi pasar Tiongkok tahun ini. Strategi ini berfokus pada pengembangan teknologi dan peningkatan daya saing, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan otomotif global juga berusaha beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Tidak heran jika saham perusahaan otomotif Cina merosot setelah laporan muncul bahwa Komisi Eropa sedang mempertimbangkan untuk mengubah kebijakannya terhadap mobil listrik murah yang membanjiri pasar. Pertanyaannya adalah, bagaimana Cina mampu menawarkan begitu banyak mobil listrik dengan harga yang kompetitif? Menurut Bill Russo, CEO dari Automobil, perusahaan konsultan berbasis Shanghai, Cina memiliki kapasitas produksi berlebihan hingga 10 juta kendaraan setiap tahun. Ini berarti Cina dapat memproduksi mobil listrik dalam jumlah besar, menghasilkan efisiensi yang dapat diterjemahkan ke dalam harga yang lebih rendah. Selain itu, Beijing telah memberikan subsidi besar-besaran untuk mendorong adopsi kendaraan listrik di dalam negeri. Hingga tahun 2021, Cina diperkirakan telah menghabiskan 15 miliar US dollar dalam insentif kendaraan listrik, dan subsidi ini telah berlangsung sejak tahun 2009. Bahkan pada Juni 2023, Cina mengumumkan pembebasan pajak tambahan untuk kendaraan listrik dan mobil ramah lingkungan senilai 520 miliar yuan yang akan disalurkan dalam 4 tahun ke depan. Kelebihan pasokan kendaraan listrik dari Cina juga membawa konsekuensi yang signifikan. Menurut data Bea Cukai, pengiriman kendaraan energi baru Cina, termasuk kendaraan hibrida dan kendaraan listrik ke Uni Eropa, melonjak 112% dalam 7 bulan pertama di tahun 2023, bahkan mengalami peningkatan sebesar 361% dibanding tahun 2021. Eropa menjadi pasar yang menarik bagi produsen otomotif Cina karena regulasi ketat Uni Eropa terkait emisi dan rencana melarang penjualan kendaraan berbahan bakar fosil. Produsen kendaraan listrik mewah Human Horizon akan meluncurkan merek Hippie premiumnya di beberapa pasar Eropa pada akhir tahun ini. Human Horizon mengikuti langkah produsen mobil Cina lain seperti Xpeng, BYD, Great Wall Motor, dan Aiwei yang telah menggarap pasar Eropa terlebih dahulu. Co-founder Human Horizon, Mark Stanton, mengatakan kepada Reuters pada Maret lalu bahwa mereka segera mengumumkan negara Eropa mana yang akan dimasuki pameran mobil Shanghai. Ia mengatakan kemungkinan besar akan mengincar pasar dengan penetrasi EV yang lebih tinggi seperti di Eropa Barat. EV Hippie yang terhubung dengan fitur-fitur berteknologi tinggi akan mentargetkan konsumen yang lebih muda, lebih kaya, dan lebih berpikiran terbuka yang belum terpaku pada setiap merek seperti Mercedes atau Porsche. Para produsen mobil listrik Cina yang telah masuk telah menerima peringkat keselamatan bintang 5. Stanton mengatakan model Hippie telah menerima peringkat teratas di Cina. Hippie saat ini menjual SUV X dan sedan jet di Cina dengan jangkauan hingga 430 mil atau 692 km dengan harga mulai dari 620.000 yuan atau 90.000 dolar Amerika Serikat.
Stanton mengatakan penjualan tahun ini mencapai sekitar 4.000 atau 5.000 unit. Perusahaan juga mengumumkan model premium baru dengan harga lebih rendah dengan target volume penjualan lebih tinggi di Shanghai dengan fitur mobil hippie, termasuk pengenalan wajah dan lampu depan proyektor yang dapat memancarkan arah atau peringatan ke jalan di depan pengemudi. Mobil itu tidak memiliki pegangan pintu. Pemilik dapat memprogram pintu untuk terbuka saat mereka mendekati kendaraan. Mereka kemudian menutup saat pengemudi menekan pedal rem. Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana cara kerja kendaraan listrik dan apa yang membedakannya dengan kendaraan berbahan bakar bensin yang digunakan sehari-hari. Perbedaan tersebut sebagian besar terletak pada bagian di balik kap mesin. Perbedaan besar pertama adalah motor mobilnya. Pada kendaraan berbahan bakar bensin terdapat mesin pembakar internal atau IC yang bekerja dengan prinsip ketika campuran bahan bakar dan udara dikompresi dan dinyalakan maka akan terjadi ledakan. Dengan cara yang sangat sederhana, energi ledakan kemudian digunakan menggerakkan mesin dan menggerakkan kendaraan ke depan. Sebaliknya, pada mobil listrik, motornya bersifat listrik dan bekerja menggunakan elektromagnet. Perbedaan kedua tentu pada baterainya. Untuk mensuplai listrik ke motor dan memungkinkannya beroperasi, kendaraan listrik dilengkapi dengan baterai. Ini sebagian besar didasarkan pada teknologi lithium ion, mirip dengan apa yang ada di dalam ponsel. Bagian penting terakhir adalah inverter. Arus yang dialirkan oleh baterai adalah arus searah, namun motor, seperti pengering rambut Anda, memerlukan arus bolak-balik agar dapat beroperasi. Dan itulah yang dilakukan inverter, yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Keuntungan utama kendaraan listrik adalah konon lebih ramah lingkungan, tidak ada sistem pembuangan sehingga tidak ada polusi. Teknologi motor listrik lebih sederhana dibanding dengan mesin pembakaran, dengan jumlah komponen lebih sedikit sehingga lebih sedikit perawatan dan resiko kerusakan lebih kecil. Ini semua terdengar sangat menjanjikan, namun segala sesuatu tidak sehitam dan seputih yang terlihat pada awal. Pertama, biaya pembelian mobil listrik lebih tinggi dibanding mobil bermesin pembakaran. Meskipun seiring waktu dianggap lebih murah karena biaya perawatan yang lebih rendah dan biaya pengisian ulang yang lebih rendah. Masalah kedua menyangkut akses terhadap stasiun pengisian daya. Tidak semua orang mempunyai kemewahan, memiliki rumah yang dilengkapi atau bisa dilengkapi dengan stasiun pribadi. Meskipun jumlah titik pengisian daya terus bertambah, tidak mudah menemukan infrastruktur yang diperlukan di dekat rumah, terutama di luar kota dan kawasan perkotaan besar. Dan kelemahan utama kendaraan listrik adalah lingkungan. Kendaraan itu sendiri tidak mengeluarkan polutan apapun, namun baterai yang menggerakkan motor terbuat dari mineral yang harus ditambang. Sebuah proses yang memiliki dampak ekologis yang sangat besar terhadap planet bumi. Meskipun kendaraan listrik tidak sempurna dan mungkin tidak akan pernah sempurna, tapi secara umum dianggap sebagai pilihan terbaik yang kita miliki saat ini untuk mengurangi emisi kendaraan dan ketergantungan pada bahan bakar fosil.